Wa qala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam. Andahu sapa alaihi salam. Alaikum natepono sapa sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan ngancani perpro ulama, ngancani ulama wastimai kalamil hukama lan ngrungokaken dauni pro hakim. Fa inna Allah ta'ala muqasadun Allah ta'ala iku yuhyi bakal nguripaken sapa Allah al-qalba ing ati al-mayta kang mati binuril hikmati kalawan cahaya hikmah kama kaya barang yuhyi nguripaken sapa Allah al-ardo ing bumi al-mayta kang mati bima ilmu kalawan banyu udan. Di sini menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Di sini menjelaskan kita itu agar selalu dekat kepada ulama. Kita harus selalu dekat kepada ulama dan mendengarkan pendapatnya hakim yang bijaksana. Kita itu dianjurkan untuk selalu dekat kepada ulama. Ulama itu ibaratkan orang yang berjualan minyak wangi atau parfum. Kalau kita selalu dekat kepada orang yang berjualan parfum, selalu berteman, maka walaupun kita tidak membeli parfum tersebut, kita ikut harum. Sebaliknya, kalau kita berteman kepada orang yang jelek, yang tingkah lakunya mursal, brutal, maka walaupun kita tidak meniru tingkah lakunya orang tersebut, tapi kita akan kita itu akan bahasa modernnya itu penorok, akan terikut kepada orang jahat itu. Ibaratkan orang yang jahat itu, kalau kita berteman kepada orang yang tidak baik, ibaratkan kita berteman kepada orang pekerja pandi, orang yang profesinya tukang pandi. Tiap hari dia selalu ditemani oleh api yang membara. Tiap selalu ditemani oleh api membara, panas, tiap harinya itu panas. Kalau orang dekat kepada orang pandi, sejelas orang tersebut akan terkena percikan api dari tukang pandi itu. Jadi ibaratkan orang yang beretika jelek seperti itu, walaupun kita tidak meniru, tapi kita akan ketularan pekerjaan orang tersebut. Terus, dan yang kedua yaitu agar selalu mendengarkan pendapatnya hakim. Pertama, hakim yang dimaksud hukama ini di sini al-alimin, orang yang alim. Bukan hakim-hakim sembarangan, tapi orang yang alim ke mana? Bidzatillahi ta'ala al-musibin. Alim dia tahu kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu posisinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, baik fi aqwalihim wa af'alihim, baik
di dalam ucapannya atau tingkahnya. Jadi hukama di sini bukan hakim-hakim yang biasa kita ketahui, tapi orang alim yang dekat kepada Allah, yang tingkah lakunya sesuai dengan syariat, ucapannya sesuai dengan syariat. Jadi mari kita perbanyak teman yang alim, mari kita dekatkan, selalu dekat kepada ulama agar kita itu bisa meniru tingkah lakunya seorang ulama agar hidup kita itu tidak sesat. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan saking kecerita saking Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, man utai sapa ni wa iku dakhala mlebu sapa man al-qabra ing kuburan bila zadin kalau tanpa sangu, fakannama moko koyo barang oke benonggang sapa man al-bahra ing sukara bila safinatin kalau tanpa perahu. Selanjutnya di sini datangnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang masuk ke kuburan, namun dia tidak punya bekal, maka ibaratkan orang itu mau menyeberang lautan tapi dia tidak punya kapal. Jadi selagi kita hidup di dunia ini, mari kita perbanyak mengerjakan amal yang soleh, mengerjakan amal yang soleh. Mengerjakan amal yang soleh itu tidak harus berupa uang, tapi kita bisa dengan ucapan, tingkah laku kita, dengan ilmu kita sebarkan kepada orang-orang yang tidak tahu. Karena hidup di dunia ini sangatlah sempit dan sempit sekali. Buat apa kita hidup di dunia ini kalau kita tidak punya bekal untuk akhirat nanti? Pada akhirnya kita itu akan mati, masuk kubur. Kalau kita tidak punya bekal yang mau masuk kubur di alam barzakh, maka kita akan kebingungan. Ibaratkan orang yang mau nyebrang lautan tapi dia tidak punya perahu. Selanjutnya wa an Umar radhiyallahu anhu, izud dunya utai mulia tunyo bil mali kalawan izud dunya utawi mulia tunyo iku bil mali kalawan tunyo, wa isul akhirati lan utawi mulia akhirat iku bi sholihil a'mali kalawan pira-pira amal kang soleh. Kalau kita itu bercita-cita, berkepingin mulia di dunia, maka kita itu harus banyak uangnya, banyak hartanya. Kalau kita pengen mulia di dunia, ya kita harus punya banyak uang. Gak mungkin orang itu mau di dunia ini mau dikatakan orang kaya tapi tidak punya apa-apa, itu gak mungkin. Dan baliknya, kalau orang itu pengen mulia di akhirat, maka perbanyaklah beramal soleh. Kalau orang itu pengen hidup mulia di akhirat, maka perbanyaklah amal yang soleh.